Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channelnya Iwan Bonsai. Dalam keadaan sehat, tidak kurang dari suatu apapun lah ya tentunya. Itu yang selalu kita harap. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Itu paling utama. Dan buat kawan-kawan semua yang penonton setia dari channelnya Iwan Bonsai ataupun subscribernya dari Iwan Bonsai, kami ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih. Saya tidak bisa membalas, semoga Allah bisa membalasnya dengan diberikan rezeki yang barokah dan dimurahkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya. Nah, dan video kali ini ya kawan-kawan, kita akan cek ulang bahan asam ya, bahan asam. Nah, seperti ini yang dulu sudah kita buatkan video, dan kali ini kita akan mengarahkan ya, kita akan mengarahkan dan akan kita kawat dulu, karena kita belum kita kawat karena masih kita membuat pembesaran dulu biar supaya nampak hijau. Kalau ini kan sudah waktunya pengawatan ya kan kawan, karena posisi yang video yang pernah saya buat, kalau untuk jenisnya asam ya, ini kalau belum teksturnya belum berwarna hijau kehitaman seperti ini sangat terganggu kalau kita arahkan. Tapi kalau sudah seperti ini ya, sudah seperti ini otomatis nggak akan terganggu lah ya. Jadi untuk pembesarannya dia tidak akan terganggu. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, untuk asamnya sendiri ya, di sini kita awalnya ini sudah kita jelaskan, ini dari biji ya, dari biji. Dulu gayanya tetap formal, terus kita reposisi ataupun kita press ulang, kita buat untuk gaya semi puji, nah seperti ini. Nah, dan untuk akar ini belum kita tonjolkan ya, karena di sini masih kita biarkan dulu. Memang sengaja kita timbun semua, jadi untuk pembesaran, karena kalau kita angkat nanti kita akan ganti media, kita tonjolkan untuk perakarannya, dia akan lama. Intinya dia akan lama untuk pembesarannya ini ya, untuk yang akan kita tentukan. Nah, seperti itu jenis dari karakter kita membuat bonsai dari jenisnya asam Jawa. Ini sangat mudah kawan-kawan ya. Kalau membuat bonsai asam Jawa itu, walaupun kita nggak hasil dari budidaya, kita hasil cangkok pun bisa jadi teman-teman ya. Kita bisa mencari batang yang di sekitar rumah kita yang sudah tumbuh besar, dewasa ya, dia karakternya besar. Kita hanya bisa mencari dari cabang-cabang yang lebih bagus ataupun liuannya yang enak, bisa kita cangkok, bisa kita siasati dengan sistem cangkok ya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jadi kita cangkok. Ini kalau asam, kalau jenisnya asam kita cangkok, dia juga dominan untuk perakaran. Sebulan saja sudah bisa kita panen, dan nanti akan kita kasih tahu yang hasil dari cangkokan ya. Nanti kita akan review, akan kita buatkan video kembali hasil dari cangkok. Nah, itu untuk mensiasati kita mencari bahan ya, lebih mudah. Untuk asam kita harus, kalau cangkok otomatis kita sudah mendapatkan batang dominan yang lebih berkarakter ataupun lebih besar ya. Beda dengan kita program seperti ini. Kalau dari biji ini sangat lama prosesnya, sedangkan ini kita memproses ya, sampai saat ini sudah sekitar usia 3 tahun ya. 3 tahun masih seperti ini, karena posisinya nggak pernah kami ground. Ini di sini kita hanya mengandalkan media dari pot. Sedangkan asam ya, buat kawan-kawan semua perlu diketahui, kalau jenisnya karakter dari asam ini sangat bandel. Walaupun kita males mengganti media, telat ataupun lama kita mengganti media, ini dia dominan. Beda dengan bonsai-bonsai yang lain. Kalau jenisnya seperti sancang, kalau 6 bulan waktunya kita ganti media tidak kita ganti, dia akan menguning.
Tapi kalau jenisnya asem, asalkan dia sudah mulai menguning, ada kerontokan warna kuning, itu kita wearing ya, kita wearing kembali, dia akan tumbuh. Untuk tunas barunya dia akan dominan dan akan subur ya kawan-kawan. Nah seperti itu untuk jenis dari asam Jawa. Jadi kita membuat bonsai yang jelas intinya ini bertujuan kita berbagi ya, berbagi ilmu sedikit buat kawan-kawan. Yang jelas kita sharing bareng lewat video dari video-video dari kami. Yang di sini kita bukannya menggurui, kita belajar bareng lah lewat kontennya dari channelnya Iwan Bonsai ya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua, bisa berkreasi ataupun berinovasi. Kita membuat bonsai dari bahan apapun bisa kita jadikan bonsai ya kawan-kawan. Nggak harus terpaku dari bahan satu bahan. Karena pada dasarnya kalau bonsai ini bisa kita jadikan teman lah ya. Kita bisa jadikan teman, kita bisa jadikan obat. Dalam artian bisa kita jadikan pengganti obat stres. Posisi dikala kita suntuk, stres, kita merawat bonsai itu akan hilang dan lupalah problema apapun. Kalau kita sudah hobi, larinya ke hobi, ke bonsai, kita sudah merawat bonsai, itu akan terlupakan masalah-masalah. Nah seperti itu. Yang jelas intinya untuk kita menghibur diri ataupun kita juga kedepannya kalau bonsai-bonsai kita tumbuh subur dan bagus ya, tumbuh subur dan bagus, dia akan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Nah seperti itu. Asalkan kita rawat ya, kita desain sedetail mungkin, sebagus mungkin lah. Mungkin kedepannya akan menjadi bonsai yang kita harapkan dan bisa menjadi nominal rupiah. Nah seperti itu ya, kita harus optimis membuat bonsai ataupun merawat dan jangan bosan-bosan lah ya, kita merawat bonsai supaya menjadi bonsai kita menjadi kedepannya menjadi bonsai yang indah dan enak dipandang dan bagus kedepannya. Nah seperti itu. Kita akan langsung pengawatan ya kawan-kawan ya, kita akan arahkan ya, karena di sini sudah dominan seperti ini. Waktunya pengawatan biar tidak berantakan, jadi akan kita arahkan, dan di sini alurnya seperti ini untuk kita jadikan sudut pandang lah ya, jadi dia tidak terhalang. Dan untuk menentukan cabang-cabangnya pun kita harus tentukan ya kawan-kawan. Jadi enggak kita mengarahkan cabang ataupun ranting itu kita harus dipilih ya, kita tentukan di mana untuk kita sudut pandang, di mana untuk stang pertama dan ataupun background, dan untuk lari ke mahkota pun tidak terhalang dari cabang-cabang yang istilahnya mengganggu dari sudut pandang yang kita tentukan. Jadi enggak semua cabang harus kita kawat lalu kita arahkan. Jadi arahnya kemana kan tidak jelas ya, tidak jelas. Yang jelas untuk alurnya pun dia tertutup. Jadi kita untuk membuat sudut pandangnya dari mana itu yang jelas kan nggak ada. Nah untuk stang belakangnya kita memakai yang sebelah sini ya kawan-kawan. Ini hanya untuk penyeimbang aja stang belakang biar supaya ada dimensi untuk jarak jauh pandangnya. Nah seperti itu. Jadi akan kita buka nanti jarak jauh pandangnya untuk sudut pandangnya di sini. Dan untuk lari ke mahkota dan mahkotanya kita memakai yang ini ya kawan-kawan ya. Dan ini untuk dimensi-dimensi seperti itu. Oke, semoga video kami bermanfaat buat kawan-kawan. Jangan lupa dukung dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Langsung saja akan kita lakukan pengarahan dan pengawatan ya. Oke ya kawan-kawan, langsung kita akan melakukan pengarahan ataupun pengawatan ya. Nah seperti ini, kita mulai dari paling bawah. Jadi kita untuk kawat kita memakai untuk ranting ya, kita untuk ranting memakai kawat yang nomor 5 ya kawan-kawan ya. Nah seperti ini. Yang penting kita untuk memutar kawatnya kita jangan sampai mengganggu titik-titik tumbuh seperti ini.
Jadi biar tidak menutupi arah titik mata tunas ya. Jadi biar dia akan mengeluarkan tunas tidak terhalang dari jenisnya kawat ya kawan-kawan ya. Dan ini pun nanti ya kawan-kawan ya, nanti ini masih tahap pengelosan dulu ya. Tahap pengelosan hanya ini kita cuma hanya mengarahkan, nanti masih posisi kita los ya. Jadi untuk pembesaran kita los, tetap nantinya kedepannya kalau sudah dominan untuk kesuburannya, nanti akan kita press dan kita akan potong, kita membuat perpecahan dua ya kawan-kawan, dua ya. Di situ kita harus membuat perpecahan. Dan untuk menentukan perpecahan, kita jangan sampai satu titik ataupun satu arah ya. Kita harus mencari titik tumbuh yang zigzag ya kawan-kawan. Dia langsung nggak seperti ini. Ibaratnya dua gini, dia akan pembesarannya akan berbeda nanti. Dia akan ada pembesaran pembengkakan yang tidak kita inginkan. Jadi harus kita zigzagin seperti ini. Nah, cabang seperti ini kita tentukan. Dan untuk pengawatan ranting ataupun anak ranting ya, ataupun cabang utama, ini kita harus kawatnya juga ukurannya berbeda ya kawan-kawan, nggak sama, tetap ada perbedaan dari kawatnya ya.
ambil mas. Ini, Mas. Nah, seperti ini ya kawan-kawan yang saya maksudkan untuk perpecahan buahnya. Ini kan dia dominan, dia sejajar. Nah, seperti ini. Ya. Dia sejajar seperti ini. Ini akan terjadi pembengkakan. Kalau kita pelihara semua, harus kita buang untuk salah satunya, untuk yang terusan ya. Nah, kita buang, kita pilih yang dominan. Nah, seperti ini. Karena kalau kita ambil semua, dia akan terjadi pembengkakan. Karena untuk pengompaan nutrisinya, dia sangat kuat ya kawan-kawan. Jadi kita harus buat zigzag seperti ini ya. Satu dan di sini. Kalau dia cabangnya langsung total seperti ini di sini akan terjadi pembengkakan ya kawan-kawan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berani menentukan dan bisa memilih cabang-cabang yang akan kita inginkan. Jadi nggak harus semua cabang kita kawat dan kita arahkan ya. Akhirnya jadinya semerawut. Jadinya semerawut, tidak karu-karuan akhirnya.
Nah, jadi seperti ini ya, setiap sudah ada kawat, dan ini nanti kita tinggal mengarahkan ya, kita tinggal bengkokkan arahnya mau kemana dan dimensinya seperti apa, tinggal kita ngarahkan. Yang penting kita dasari dulu, kita pasangin kawat seperti ini, nanti tinggal kita bengkokkan, membuat alurnya lah ya intinya. Dan kawat ini kan hanya untuk membuat alur ya kawan-kawan. Nah seperti itu, hanya untuk membuat alurnya. Hah? Oke, baik ya. Nah, selesai kita melakukan pemasangan kawat, lalu kita akan mengarahkan ya kawan-kawan. Nah, mengarahkan. Nah, seperti ini. Yang penting kita arahkan dia supaya nantinya tidak bertabrakan ya. Bertabrakan. Sementara masih kita lakukan los dulu ya, biar supaya membuat pembesaran dulu.
Nah, seperti ini hasil setelah kita melakukan pengarahan ya. Jadi yang jelas pada dasarnya kalau jenisnya untuk kita sistem kawat ataupun wiring seperti ini ya kawan-kawan. Fungsinya kawat kita hanya untuk membengkokkan dan membuat alur ya, membuat alur percabangan supaya gerak ataupun cabang tidak terlihat kaku ya. Jadi biar ada kelok-kelokannya dilihat enak lah. Jadi liuk-liukannya pun nampak jelas ataupun enak. Nah, seperti itu. Yang jelas kalau untuk jenisnya kita mau wiring ataupun kita mengawat ya seperti ini, untuk apa istilahnya, kita membuat gerak ataupun alur percabangan supaya biar geraknya tidak terlihat kaku ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kita masih los ya kawan-kawan, masih kita los dulu biar kita membuat pembesaran dulu. Kalau sudah besar otomatis nanti kita akan press ulang ya, kita pecah lagi dua, kita press lagi. Jadi untuk membuat tahapan-tahapan ataupun step by step, yang jelas seperti itu. Dan kita akan mengarahkan cabang yang paling bawah ya, untuk stang backgroundnya ini kita pruning dulu seperti ini. Dan ini bertujuan untuk mempermudah kita mengawat ataupun untuk pengarahannya ya kawan-kawan ya. Itu fungsi dari kita pengelosan ya. Otomatis kalau untuk perpecahan kita membuat cabang ya, kita los, potong, bikin pecah dua, los lagi, potong lagi, pecah lagi, dia akan tetap timbulnya nanti kedepannya akan rapat ya kawan-kawan, dia akan rapat. Terkadang banyak yang orang-orang yang nggak sebelum berapa memahami di bonsai, seperti tetangga-tetangga saya di sini. Orang kita membuat bonsai seperti ini sudah bagus, sudah subur, di press kembali kok nggak sayang katanya seperti itu. Karena untuk pada dasarnya mereka itu kan nggak mengerti tujuan ataupun maksud untuk pembonsai lah ya. Jadi tujuannya seperti apa, untuk apa, dan bagaimana kan dia tidak memahami ya kawan-kawan ya.
Oke, kawan-kawan, nah seperti ini setelah kita melakukan pengarahan dari cabang yang sudah kita tentukan seperti ini. Nah, ini cuma hanya kita pengarahkan dulu ya. Masih kita los dulu karena posisi pengelosan seperti ini kita hanya fungsikan untuk membuat pembesaran dari cabang-cabang yang akan kita tentukan seperti ini. Dan nanti kedepannya kalau kita sudah sesuai harapan untuk cabang seperti ini, nanti akan kita press kembali, kita membuat perpecahan dua ya. Nah seperti itu. Semoga kawan-kawan selalu bersemangat ya membuat bonsai. Jangan istilahnya kendor. Kedepannya jangan kita lemah ataupun kendor, kita harus semangat, optimis membuat bonsai supaya kita menyalurkan inspirasi ataupun imajinasi kita kepada pohon yang kita cintai ya kawan-kawan. Nah seperti itu, dan semoga bermanfaat ya buat kawan-kawan semua di rumah. Semoga video ini bisa menjadi penopang ataupun motivasi untuk buat kawan-kawan pemula khususnya ya. Dan mohon maaf buat senior kami ataupun guru-guru kami, suhu-suhu kami. Yang jelas di sini kita bukannya hanya untuk mengajari, kita hanya berbagi lewat video ataupun kontennya dari Iwan Bonsai ya. Kita hanya berbagi ilmu sedikit, ilmu yang sudah kita dapatkan. Jadi kita akan bagikan kembali buat kawan-kawan pemula, khususnya pemula di rumah. Nah seperti itu. Jadi yang jelas kita harus optimis kita membuat bonsai ya kawan-kawan. Nah seperti ini. Jadi untuk pengawatan kita mengarahkan juga pun tidak berantakan ya. Untuk kawat tidak bertumpuk-tumpuk ya kawan-kawan. Jadi yang jelas kita atur supaya untuk pengawatan terlihat rapi dan
tidak berantakan dan tidak bertumpuk-tumpuk lah seperti ini. Nanti akan kita lihat lebih dekat ya, detailnya kita cara pengawatannya supaya nampak rapi dan enak dilihat ya. Jadi enggak kalau untuk ngawat kita nggak asal ngawat ya, untuk melilitnya juga kita untuk mengikat ataupun mengunci itu nggak asal, biar tidak terlihat berantakan ya kawan-kawan ya. Jadi biar tidak bertumpuk-tumpukan, jadi kesannya kita ngawat ujung penuh kita penuhin kembali, nah itu dilihatnya juga tidak enak ya. Jadi kalau seperti ini otomatis dia enak dilihat ataupun dipandangnya pun lebih simpel ataupun praktis ya kawan-kawan. Nah seperti itu, coba kita lihat lebih dekat ya, kita zoom seperti apa hasil pengawatannya.
Oke, lanjut ya kawan-kawan. Nah, seperti itu detailnya kita merawat bonsai dan kita cara pengawatan ataupun cara tahapan-tahapan ya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Mohon maaf di sini kita berbagi, bukan hanya yang jelas bukan kita menggurui, tapi hanya berbagi sedikit pengalaman yang sudah kita dapat, kita bagikan buat kawan-kawan, khususnya pemula lah ya. Nah, di situ perlu dipahami. Oke. Semoga bermanfaat video dari kami, dan semangat terus buat kawan-kawan pemula, harus berkarya, optimis ya, optimis ke depannya, jangan takut. Istilahnya kita belajar, kita harus optimis, jadi supaya bonsai kita menjadi bakalan wah ke depannya dan bahkan bisa menjadi juara nanti ke depannya. Oke, yang penting program demi program. Kita harus sabar menunggu, kita rawat, kita sabar, hasilnya otomatis akan maksimal ataupun sesuai yang kita harapkan. Oke, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania dan tetap semangat.